Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-22 23 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berjalan di daratan dan di lautan. Hatta idza kuntum fil fulqi wa jarayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha, sampai ketika kalian berada di sebuah kapal yang membawa penumpang dan dijalankan oleh angin yang baik, para penumpang bergembira. Ja'atha rihun asif, tiba-tiba datang kepada mereka angin topan. Waja'ahumul mauju min kulli makan, dan gelombang lautan yang tinggi mendatangi mereka dari segala penjuru. Wa dhannu annahum uhita bihim, mereka yakin bahwa gelombang itu akan menenggelamkan mereka semua. Da'allaha mukhlishina lahuddin, di saat-saat genting itu mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Bahkan mereka pun berjanji, jika engkau ya Allah menyelamatkan kami dari malapetaka ini, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ayat berikutnya, falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Namun ketika kami menyelamatkan mereka dari malapetaka itu, ternyata mereka mencari sesuatu yang tidak benar di muka bumi ini. Ya ayyuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kedoliman kalian itu akan mencelakakan kalian sendiri. Mata al-hayati dunya, itu adalah kesenangan dunia. Summa ilaina marji'ukum
fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan kembali kepada kami dan kami akan memberitahukan kepada kalian semua yang kalian lakukan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala, lamma dzakara ta'ala al-qaidatal 'amata fi ahwalin nasi 'inda isabatir rahmah lahum ba'da dharra wal yusri ba'da al-usri, dzakara halatan tu'ayyidu dzalika wa hiya haluhum fil bahri inda istidadihi wal khauf min awaqibihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaidah umum tentang keadaan manusia ketika mendapatkan rahmat, setelah sebelumnya mendapatkan penderitaan, dan ketika mendapatkan kemudian setelah sebelumnya mendapat kesulitan, maka di sini Allah menyebutkan keadaan yang memperkuat kaidah itu, yakni keadaan manusia ketika berada di lautan, ketika mengalami kesulitan dan takut akibat dari kesulitan itu. Faqala huwal ladzi yusayyirukum fil barri wal bahri bima yasurru lakum min al asbabil masirah bima yusirru lakum minal asbabil masirah lakum fiha wa hadakum ilaiha. Dialah Allah yang membuat kalian bisa berjalan di daratan dan di lautan dengan apa yang Allah mudahkan untuk kalian dari sebab-sebab melakukan perjalanan untuk kalian di lautan, dan Allah memberi petunjuk kepada kalian ketika berjalan di lautan. Hatta idza kuntum fil fulqi ay as-sufun al-bahriyah wa jarayna bihim bi rihin thayyibatin muwafiqatin lima yahbunahu min ghairi inzi'ajin wala mashaqqa wa farihu biha wa atma'annu ilaiha, sampai ketika kalian berada di sebuah kapal, yakni kapal laut, dan dijalankan oleh angin yang baik sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tidak miring dan tidak sulit. Mereka pun senang dan tentram dengan kondisi kapal mereka seperti itu. Fa bainama hum kadzalik idja'atha rihun 'asif shadidatul hububi wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum muhita bihim ay arafu annahu al-halak fanqata'a hina idin ta'alluquhum bil makhluqin wa arafu annahu la yunjihim min hadhihi asy-shiddati illa Allah wahdah fada'u mukhlisina lahu ad-din wa wa'adu min anfusihim ala wajhi al-ilzam faqalu la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Maka tiba-tiba datanglah angin yang kencang, hembusannya itu angin topan,
Dan datang pula kepada mereka gelombang ombak lautan yang tinggi dari segala tempat, dan mereka yakin mereka akan tenggelam. Mereka tahu itu ialah kebinasaan. Maka saat itu mereka tidak ada yang bergantung kepada makhluk. Mereka tahu bahwa saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan kecuali Allah saja. Mereka pun berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah, dan bahkan mereka berjanji pada diri mereka sendiri dan memastikan sambil berkata, "Ya Allah, sungguh jika Engkau menyelamatkan kami dari kesulitan ini, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur." Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ay nasu tilka syiddata wa dzalika du'a wa ma alzamuhu anfusahum fa asraqu billah man i'tarafu bi annahu la yunjihim min asy-syada'id wa la yadfa'u anhum al-madayiq fa hal akhlasu lillahi ibadah fi raha' kama akhlasuhu fi syiddah. Ketika kami menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka mencari yang tidak benar di muka bumi ini. Mereka lupa dengan kesulitan yang pernah mereka hadapi. Mereka lupa dengan doa yang mereka ucapkan. Mereka tidak konsisten dengan janji diri mereka sendiri. Mereka berbuat syirik kepada Allah. Padahal mereka mengakui tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari segala kesulitan dan tidak bisa menolak dari mereka segala macam kesempitan. Lalu mengapa mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ketika senang, sebagaimana mereka mengikhlaskannya ketika kesulitan? Walakin hadzal baghyu ya'udu wabaluhu alaihim walihada qala ya ayuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mata al hayati dunya ay ghayata ma ta'maduna bi baghyikum wa syurudikum anil ikhlas lillahi an tanalu syai'an min hitami dunya wa jahiha an-nuzur al-yasir alladhi sayanqadi sari'a wa yamdi jami'ah thumma tantakiluna anhu birraghmi. Akan tetapi kedoliman ini akibat jeleknya kembali kepada mereka sendiri. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kedoliman kalian akan mencelakakan diri kalian sendiri, karena kalian hanya menginginkan kehidupan dan kesenangan dunia. Tujuan yang kalian cita-citakan dalam berbuat zalim dan kejelekan dan tidak ikhlas kepada Allah hanya semata-mata agar kalian mendapatkan sesuatu dari kesenangan dunia dan kedudukan di dunia yang sangat sedikit, yang pasti akan hilang dengan cepat dan semuanya akan berlalu. Kemudian kalian menjadi orang-orang yang rugi. Thumma ilaina marji'ukum fi yaumil qiyamah fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa fi hadha ghayatut tahdir lahum anil istimrari ala amalihim. Kemudian kepada kamilah tempat kalian kembali pada hari kiamat nanti. Kami akan memberitahukan kepada kalian semua yang kalian lakukan. Maka di dalam hal ini terdapat peringatan yang cukup besar untuk mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan mereka seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, di dalam dua ayat ini dikisahkan bahwa sekelompok manusia ada yang
mengarungi lautan dengan menggunakan kapal layar. Kapal layar itu berarti jalannya dengan menggunakan apa ini? Layar yang besar-besar, ya. Saat itu cuaca cerah, udara segar, angin berembus sepoi-sepoi. Kapal layar berjalan dengan tenang, tidak goyang, tidak miring, lurus. Ombak di lautan juga stabil. Semua penumpang senang, gembira, bersukaria, ya. Tapi tidak lama kemudian datang angin topan. Angin yang hembusannya sangat kuat, yang menyebabkan air lautan terangkat menjadi gelombang-gelombang yang tinggi seperti gunung. Semuanya menuju ke arah kapal layar itu. Maka penumpang pun semuanya panik. Nah, mereka sudah merasa yakin sebentar lagi akan pergi ke alam baka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari situasi semacam itu. Wanginya kencang, gelombangnya tinggi, kapalnya digoyang oleh ombak yang dahsyat. Gak ada yang bisa yang menyelamatkan mereka dari kesulitan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka sudah lupa dengan semua berhala-berhalanya, dengan semua benda-benda keramatnya, dengan semua makhluk. Mereka hanya ingat satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Maka mereka semuanya satu kapal itu berdoa kepada Allah, meminta keselamatan kepada Allah. Bahkan mereka berjanji, ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami dari kesulitan ini, kami akan menjadi orang yang bersyukur, kami akan beribadah kepada-Mu saja, ya Allah. Begitu. Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah kembalikan keadaan seperti semula. Angin yang hembusannya sangat kencang berubah menjadi apa ini? Tenang kembali. Kapal pun kembali berjalan dengan normal sampai ke daratan. Setelah turun dari kapal, mereka pun kemudian memuja dan memuji berhala-berhalanya, ya. Naam, mereka melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, kedzaliman, lupa dengan Allah, ingat dengan manusia, ingat dengan makhluk, lupa dengan janji mereka. Barakallahu. Itulah kebanyakan manusia, hanya ingat Allah ketika sulit-sulit saja. Ketika senang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanda orang yang tidak pandai bersyukur. Barakallahu. Ternyata yang menyebabkan itu semuanya adalah karena mereka ingin mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia yang fana, yang tidak abadi dan akan sirna. Barakallahu. Maka di dalam ayat ini terdapat beberapa faidah. Al-faidatul ula, faidah yang pertama. Allahul ladzi yusayyiruna fil barri ala dawab wa fil bahri ala sufun. Allahul ladzi yusayyiruna fil barri ala dawabi wa fil bahri ala sufuni.
Faedah yang pertama, Allah lah yang membuat kita bisa berjalan di daratan dengan naik kendaraan tunggang dan di lautan dengan naik kapal. Nah, insyaallah kita harus yakin itu. Kalau di daratan pakai kendaraan tunggang. Nah, kalau dulu pakai binatang, onta, ya, kemudian apa ini? Kuda, keledai, ya. Nah, itu adalah alat transportasi darat saat itu. Yang tercepat adalah kuda, yang terkuat adalah onta, yang paling pelan ialah keledai. Nah, kalau pengen cepat, urusannya penting, kuda yang dipakai. Nah, tapi kalau pengen perjalanan jauh dan tidak terlalu terburu-buru, maka pakai onta, nyaman, ya. Nah, ya, goyang gitu. Jadi di atas onta itu bisa bikin semacam apa ini, kamar pribadi. Kalau kuda nggak bisa, onta bisa, ya. Begitu. Di perjalanan misalkan 1 bulan begitu pakai unta cocok. Nah, tahan haus unta itu. Lebih tahan haus daripada kuda. Nah, tapi kalau untuk jarak dekat belanja di pasar pakai keledai. Nah, asik ya. Nah, itu kendaraan di masa itu. Adapun di masa kini, ya banyak alat transportasinya, ya. Bisa naik sepeda motor, bisa naik mobil, bisa naik bis, nah bisa naik kereta. Nah, barakallahu fikum. Tergantung kebutuhan. Ingat, semuanya itu adalah kemudahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Allah juga yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa apa ini? Mengarungi lautan. Ala sufun, dengan naik kapal. Kalau dulu kapal layar, sehingga bikin melayar besar-besar, menyesuaikan dengan apa ini? Arah angin. Begitu. Sehingga mereka kuat-kuat, ya. Jadi narik layarnya, ya, nyupir apa ini? Kapalnya mengarungi lautan. Itu dulu. Kalau sekarang pakai motor atau mesin yang canggih, ya, bahkan dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Naik kapal seolah-olah kita berada dalam hotel yang mewah, berjalan di atas lautan. Kapal itu ada kamar-kamarnya, tergantung kelasnya, ya. Kalau kelas ekonomi, ya di apa namanya, lantai-lantai kapal itu. Kalau pengen VIP, nah, atau kelas 1 ada kelasnya. Di dalamnya itu ada kasurnya, ya, ada lemari esnya, ada tempat mandinya, ya, tempat buang hajatnya, pakai shower gitu. Airnya ada yang panas, ada yang dingin, ada yang netral. Di dalam kapal itu ada masjidnya.
luas. Ada tempat olahraga, tenis meja, ya. Ada polikliniknya, ada restorannya. Taibar fikum. Komplit. Ada toilet umum juga ada. Kalau yang ekonomi itu antri toilet umum, ya. Nah, jadi berjalan di atas lautan, nikmat, ya. Begitu. Ya enggak kehujanan. Itu kalau sekarang. Itu namanya kapal pesiar. Ya. Ini kalau yang Ambon yang masih suka naik kapal, nah itu ada si Guntang, Lambelo, macam ya. Kata ada lagi, ya. Nah, itu kapal ini akan ke Kendari, ke Buton, ya, Makassar. Nah, saya cerita ini karena saya teringat dulu ketika naik kapal. Ya, nah, saat itu memang saya tiketnya ekonomi, tetapi istimewa. Ekonomi tapi istimewa. Kenapa? Tidur di polikliniknya. Ya, makan diantar. Di dalam ada kamar mandi. Nah, gitu. Ber-AC. Ekonomi tapi istimewa, ya. Nah, ketika saya keluar dari kamar, ternyata yang kelas ekonomi sebetulnya itu tidurnya ya di lantai-lantai gitu. Nah, yang tahu ya, kayak orang yang di kolong jembatan gitu. Nah, yang penting tidur begitu saja. Baik, ini kapal. Istimewaannya sebelah situ. Kalau nggak terburu-buru perjalanannya nggak terburu-buru, pengen nyantai, itu lebih enak naik kapal daripada pesawat terbang. Nah, lebih asik, ya, gitu. Cuma agak lama perjalanannya. Ini semuanya ya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kemudahan kepada kita semua. Air yang lembut mampu menahan berat kapal yang berton-ton beratnya. Siapa yang menahannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallahu. Ingat, itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita sedang naik kendaraan, baik darat, laut atau udara, maka yakinlah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib apa ini kita syukuri. Baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Qala al-Farra rahimahullah, al-fulku tudzakkaru wa tu'annasu wa takunu wahidatan wa takunu jam'an wa takunu wahidatan wa takunu jam'an. Berkata Al-Farra rahimahullah ta'ala, lafaz al-fulku itu bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai untuk muannas, bisa dipakai untuk mufrad, bisa dipakai untuk jamak. Nah, ini saya sebutkan faedah ini karena unik, ya. Unik. Satu lafaz ini al-fulku bisa dipakai untuk apa ini? Mudzakkar, bisa dipakai apa ini? Muannas, bisa dipakai untuk mufrad, bisa dipakai untuk apa ini? Jamak. Dalam ayat ini dipakai untuk muannas.
Nah, disebutnya dalam ayat ini ja'atha riqun asif. Dhamir ha muannas kembali ke mana? Al-fulku. Tetapi dalam surat Yasin ayat yang ke-41 disebutkan untuk mudzakkar fil fulkil mashhun, bukan mashhuna, ya. Nah, bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Ini faidah lughawiyah, faidah terkait dengan bahasa Arab. Al-faidatu ats-tsalitsah, faidah yang ketiga. Fi qaulihi ta'ala uhita bihim. Qaulani. Fi qaulihi ta'ala uhita bihim qaulani. Ahaduhuma danau dal nun wawu alif, danau minal halakati. Asani ahatat bihim al malaikah. Jadi di firman Allah Ta'ala uhita bihim itu memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka sudah dekat dengan kebinasaan. Jadi ketika datang angin topan dan gelombang ombak yang tinggi, maka mereka yakin telah dekat dengan kematian atau kebinasaan. Ukhita bihim. Yang kedua, mereka sudah diliputi oleh malaikat, yakni mereka sudah menganggap malakul maut sudah pada apa ini, mendekati ke mereka. Dua-duanya bisa dipakai. Barakallahu. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat, annal musyrikina fil jahiliyah, annal musyrikina fil jahiliyah, annal musyrikina fil jahiliyati asyraqu halatar rakhai ghaliban wa akhlasu ad-du'a lillahi fis siddah wa akhlasu ad-du'a lillahi fis siddati. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah itu biasanya melakukan kesyirikannya itu ketika kondisi senang, kondisi lapang, ya. Dan mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah di saat apa ini? Sulit. Nah, bi khilafi al-musyrikina fi zamanina, bi khilafi al-musyrikina fi zamanina annahum asraqu fi ar-rakhai was-shiddati. Nah, beda dengan orang-orang musyrik di zaman kita. Kalau melakukan kesyirikan, ya ketika senang dan ketika apa ini? Sulit. Nah, kalau orang-orang musyrik jahiliyah, ketika senang mereka syirik, ketika kesulitan berhala-berhalanya ditinggalkan, mereka hanya berdoa kepada Allah. Kalau orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini, baik senang atau sulit, apalagi sulit, ya, nah, mereka melakukan kesyirikan. Baik. Al-faidatu al-khamisah, faedah yang kelima. Fi qaulihi ta'ala yabghuna fil ardi
fi qouli ta'ala yabghuna fil ardi. Qala Ibnu Abbas yabghuna fil ardi bid-du'a ila ibadatillah. Yabghuna fil ardi bid-du'ai ila ibadatillah. Apa? Yabghuna fil ardi bid-du'a ila ibadati ghairillah. Kasih ghair. Yabghuna fil ardi bid-du'ai ila ibadati ghairillah wal amali bil ma'asi wal fasad. Qala Ibnu Abbas yabghuna fil ardi bid-du'ai ila ibadati ghairillah wal amali bil ma'asi wal fasad. Jadi ketika mereka sudah selamat sampai ke daratan, mereka mencari sesuatu yang tidak benar di muka bumi. Berkata Ibnu Abbas, yakni mereka ketika sudah sampai ke daratan mulai berdoa kepada selain Allah dan mulai kembali berbuat kemaksiatan dan kerusakan. Taib al-faidatu as-sadisah, faedah yang ke-6. Anna-zulma ya'udu wabaluhu ala dhalim. Anna-zulma ya'udu wabaluhu ala dhalim. Jadi kedoliman itu akibat jeleknya akan kembali sendiri kepada orang yang berbuat zalim. Ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Al-faidatu as-sabi'ah, faedah yang ke-7. Mata'ul hayati dunya. Mata'ul hayati dunya qalilun wa fana'un. Mata'ul hayati dunya qalilun wa fana'un. Kesenangan dalam hidup di dunia ini hanya sedikit dan fana, yakni tidak abadi. Al-faidatu as-saminah, faedah yang ke-8. Al-imanu bil ba'si wal jazai. Mengimani adanya hari kebangkitan dan pembalasan amal. Summa ilayna marji'ukum farunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur dan bertauhid dan mati di atas ketauhidan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.